Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selalu ceria. Sudah sarapan belum? Hari ini kita akan belajar energi listrik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Selamat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Coba kita lihat penggaris plastik ini yang didekatkan pada potongan kertas. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi-sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, sekarang kita perhatikan listrik dinamis dan listrik statis. Setelah kalian mengamati penggaris plastik yang digosokkan kepada rambut yang kering, muatan listrik yang terkandung pada penggaris listrik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris listrik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak dan melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Contoh listrik statis dan dinamis dapat dilihat dari batu baterai. Batu baterai, bila kita diamkan, tidak kita pergunakan, itu merupakan listrik statis. Batu baterai memiliki muatan listrik, tapi karena tidak dipergunakan, maka dia menjadi listrik diam atau listrik statis. Saat batu baterai tersebut digunakan, maka aliran listrik yang ada dalam batu baterai itu akan berpindah, maka disebut listrik dinamis. Silahkan kerjakan soal berikut ini ya. Setelah kalian mempelajari listrik statis dan listrik dinamis, kita lihat lagi pembelajaran hari ini mengenai energi listrik. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen panas di dalam setrika,
elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat lemari pendingin tersebut dapat bekerja. Jadi perubahan energi listrik dapat kalian lihat dalam elektronik yang ada di sekitar rumah kalian, seperti lampu dapat menyala, kemudian juga tadi mengenai blender ya, kipas angin yang dapat bergerak karena adanya listrik. Kemudian juga kalian bisa melihat TV, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, setelah kalian memperhatikan dan menyimak semua pembelajaran hari ini, tentunya kalian sudah mengetahui energi listrik dapat berubah ya, merubah ke energi lain sehingga dapat dipergunakan oleh manusia dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Silahkan kalian juga menyelesaikan tugas-tugas yang ibu berikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum.